Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama yang kita muliakan tetamu kita, yaitu Syekh Muhyiddin Al-Mizawiyah As-Siddiqi Ad-Dimashqi wa min jihati ummih min Al-Jailaniyah, dan hadir juga di sebelah kita tetamu dari Palestina, kami menyebut beliau Abu Saif, jago perang. Beliau orang Indonesia, Pak, meskipun asalnya dari bangsa Palestina, tapi sudah jadi orang Indonesia dan jadi orang Banten, itu yang penting. Ya. Jadi Palestina, Indonesia, Banteni. Beliau juga min sulalat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga akhuna wa ustazuna Syekh Dr. Luqman Hakim. Marhaba Sidi Dr. Samahna ya Sayyid. Muhaddis. Dan Bapak pimpinan kenaziran Masjid Agung Sultan Kenari beserta seluruh pengurus yang insya Allah selalu mendapat kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para sesepuh, tanpa mengurangi hormat al-faqir, tidak menyebut satu persatu, juga para alim, para kiai, hadirin, hadirat muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini dan di bulan ini pengajian kitab Al-Insanul Kamil baru bisa kita mulai, padahal pembukaannya sudah kita lakukan di bulan Februari dulu. Dulu setelah dibuka Februari kita mau istirahat di Maret karena al-faqir akan musafir. Namun ternyata bukan hanya Maret kita libur, sampai bulan ini baru kita bisa mulai. Ya, terhalang oleh Mas Corona. Mbak Corona atau Mas Corona? Kayaknya Mbak Corona kayaknya. Ya. Dan di Maret pun saya tertahan waktu itu di Maroko hingga hampir 2 bulan, tidak bisa pulang. Ya, juga tertahan oleh corona, sama dengan Syekhuna Syekh Muhyiddin. Beliau telah memenuhi undangan di Jawa Timur dan beliau juga tertahan di Indonesia. Ketika itu beliau mencari saya, nelponnya bahwa beliau nggak bisa pulang karena sudah lockdown. Maka saya jawab, saya juga sama tertahan ya, di Maghrib, di Ribat. Akhirnya beliau, saya mohon untuk tinggal di Bekasi. Di sana ada keluarga saya, adik-adik saya, ya, untuk bisa dimanfaatkan ilmunya. Akhirnya dibawa oleh keluarga Al-Faqir yang di Bekasi, dan kami menghormatinya sebagai tetamu ya kehormatan. Dan alhamdulillah musibah beliau adalah faidah bagi kami. Ya. Maka ada ungkapan, yakni masaibul qaum fawaiduna. Ya, beliau kena musibah, tapi kami dan masyarakat di sekitar kami mendapatkan faedah.
kita todong beliau untuk terus ngaji pagi sore malam sudah berapa bulan dan sudah berapa kitab hatam. Bahkan kita akan hadiahkan insya Allah istri dari Indonesia. Ya. Insya Allah. Amin. Nah, mu'balah yani. Bibarakat sini Abu Saif sini. Maka saya sangat gembira beliau dapat memberi keberkahan kepada majelis-majelis kita selama ini, dan banyak sekali kami mendapat ilmu dari beliau, faidah ya, yang luas. Ada hal-hal yang kami tidak berani mengatakannya, maka beliau berani mengatakannya. Ya. Maka mudah-mudahan pada hari ini juga ya, majelis ini diberkati oleh kehadiran beliau. Ya, dan kita mendapatkan ilmu Allah yang bermanfaat dan mudah untuk kita amalkan. Sebetulnya kita bukan tidak mau memulai pengajian ini, karena kitab ini telah kita mulai pengajiannya di Banten, ya, di Masjid Agung ya, Maulana Hasanuddin, sejak lebih dari 2 tahun kalau tidak salah. Karena pengajiannya sebulan sekali. Namun pengajian ini diikuti oleh ikhwan-ikhwan kita yang dari jauh. Dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Ya, dan juga ada dari Semenanjung Malaysia. Ada saudara kita juga dari Singapura. Nah, sekarang jiran-jiran kita itu dilarang masuk ke Indonesia oleh pemerintahnya. Kita pun dilarang masuk juga ke Malaysia. Ya, saya pun tidak bisa bolak-balik ke Malaysia. Ya. Biasanya gilir sono gilir sini, sekarang ya, lockdown juga. Ya. Maka kita tidak bisa mulai pengajian ini, tetapi secara pribadi ya kami pun rindu duduk di tempat yang berkah ini, dan beberapa saudara-saudara kami pun mendorong untuk segera mulai saja, karena kami takut kalau kita mulai ya dalam kondisi pandemi ini nanti nggak ada yang ngaji gitu ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah, kayaknya ini karena ada corona jadi pada pengen ngaji ini ya. Kalau coronanya udah nggak ada, kayaknya nggak ada juga yang ngaji kayaknya. Ya, karena ada istilah al-mamnu marghub. Orang itu kalau dilarang nafsu gitu. Semenit. Ya, boleh. Karena di sini kalau jam 11 ada beduk dari dulu. Oh, jam 11. Sekarang udah mulai. 11 sekarang. Ya, kita dengarkan ya, di sini ada tradisi apabila jam 11 ada suara beduk, ya kita dengarkan dulu. 11 sekarang. Fi takhalid hina idza حدث تماما هذا كان كإعلام لمجيء وقت الصلاة قبل الساعة يعني أعلمه هذا زين. Dohor jam pinter? Ya, saya dohor. Jam 12. Kurang. Masya Allah. Yang dimanakan qabla saat salat, yani yunabbihuhum qabla saat. ويوجد طريقة معينة أعتقد. عجيب ما شاء الله يعني. لكن الآن فقط قليل يعني. Allah ya, luar biasa ya, merupakan tradisi yang sangat mulia ya. Ini kita jangan buru-buru ngatain bid'ah ini ya, terus justru ini ya sangat mulia tradisi ini.
Dimana barangkali ya maksudnya orang dulu sejam sebelum sholat udah diingetin. Jangan-jangan pas waktu sholatnya kosong. Jadi jangan tradisinya aja kita pertahankan, maka amaliyahnya juga harus kita pertahankan. Ya. Ini suara, ya bagus. Bagus. Baik. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin untuk kali ini pun kita sudah kenyang dengan siraman rohani dari beliau. Kita akan membaca sedikit saja dari kitab ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa yang istiqomah mengikuti kitab ini banyak sekali dari luar, dan karena corona tidak bisa hadir. Jadi mungkin kita nggak baca banyak-banyak dulu agar saudara-saudara kita, teman-teman kita tidak terlalu ketinggalan. Ya, meskipun sebetulnya ada rekaman ya, tetapi mereka mohon sebetulnya mulainya ngaji itu Januari nanti kalau sudah selesai corona. Ya, oleh karena itu kita sangat beruntung kita punya tetamu dan bisa kita ambil manfaatnya ya di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu sampai di bab Ats-Tsalits wal 'Ishrun, ya, bab 23 tentang al-jamal, ya, jamalullah. Ya. Mungkin sedikit saya mengulas kitab ini, kitab Al-Insanul Kamil. Saya ingin 5 menit atau 10 menit ya menjelaskan tentang latar belakang kitab Al-Insanul Kamil ini. Al-Insanul Kamil, kitab ini adalah karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Ya. Beliau pun dikatakan Al-Jili, ada 2 pendapat, ada dari daerah Jili atau nisbat kepada keturunan ibu juga daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istilah insan kamil ini bukan beliau yang pertama mencetuskannya, tetapi adalah Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Dan Imam Ibn Arabi pun mempunyai kitab Al-Insanul Kamil namanya sebelum ini. Namun tipis, dengan pembahasan yang lebih fokus kepada perangkat esensi Al-Insanul Kamil itu. Tetapi kemudian Syekh Abdul Karim Al-Jili rahmatullahi alaih membahasnya lebih luas. Ya mungkin kita ini ngaji setiap bulan ya, per bab gitu. Ya banyak yang terputus sebetulnya. Ya. Mestinya ngaji kayak pasaran gitu ya, sekaligus khatam gitu. Jadi tidak terputus keterangannya. Namun yang ingin Al-Faqir jelaskan secara ringkas, istilah insan kamil itu memang baru di tangan ulama. Katakan Al-Imam Ibn Arabi. Namun esensi atau istilah lain sebelumnya sudah ada. Bukan Al-Insanul Kamil, tetapi istilah-istilah lain. Kalau kita lihat di Al-Quran ada istilah muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin misalnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Atau di Al-Quran disebut siddiqin, al-awliya. Itu juga ya istilah ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang mulia. Namun yang perlu kita ketahui di sini bahwa gelar itu bukan kepada jasadul insan tetapi ruhul insan. Orang siddiq, orang muttaqin atau aulia dalam ini istilah Al-Quran.
itu gelar, ya, nama untuk ruh. Jasadnya nanti siapa saja namanya tuh. Ya, mulai dari Nabi sampai aulia sekarang namanya beda-beda. Syekh Abdul Qadiril Jilani, Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ya, Syekh Abdul Hasan Syazili, dan sebelumnya dan sesudahnya. Mereka disebut aulia, muttaqin, siddiqin, adalah untuk gelaran rohani mereka. Lalu di dalam konteks tasawuf pun mereka memberi gelaran lagi, istilah-istilah al-arifin, al-wasilin misalnya. Dan di zaman tertentu ada gelaran, ada simbolik, ya, untuk rohani ini, untuk insan rohani ini yang disebut al-insanul kamil. Meskipun makna daripada al-insan kamil memang ada dua. Pertama kepada jasad manusia, kedua kepada ruh manusia. Tetapi yang menjadi pembahasan tasawuf, insan kamil ini untuk ruhnya. Itu, untuk ruhnya. Maka selain nama muttaqin, sufiyin, aulia, siddiqin, arifin, wasilin, mutahaqqiqin, maka orang-orang sufi memberikan gelar lain. Bahkan simbol. Ada disebut al-insanul kamil. Bahkan ada lagi yang lebih simbolik, yang lebih lughuz, yakni misterius gitu. Mereka digelari alba, digelari ad-duratul bayda. Ada lagi yang lebih ekstrim, gelarnya adalah anqa mughrib. Itu aneh, ya. Anqa itu burung raja wali, mughrib yang khayal gitu katakan. Ya. Enggak ada wujudnya, tetapi ada dalam cerita, dalam kisah. Maka al-insanul kamil, ya, adalah jiwa yang mulia, jiwa yang baik. Pemilik asalnya adalah Sayyidina Muhammad SAW. Di zaman Sayyidina Adam, maka insan kamil adalah Sayyidina Adam. Dan di zaman para nabi yang 25, mereka adalah insan-insan kamil itu. Dalam pengakuan orang sufi, sumber asal usul al-insanul kamil adalah Sayyidina Muhammad SAW. Sebelum dan sesudah beliau, mereka semua mengambil atau Allah berikan, ya, contoh modelnya adalah dari Rasulullah SAW. Itu panjang pernyataan itu, statement itu, dan argumentasi itu, ya, yang dijelaskan oleh ulama. Jadi al-insanul kamil itu sama dengan muttaqin, sama dengan sufiyin, ya, sama dengan siddiqin yang ada dalam Al-Quran. Jadi orang apabila mendengar, oh insanul kamil nggak ada di zaman Nabi, bid'ah. Tidak begitu. Barusan beliau juga menyinggung setiap bidang masing-masing berijtihad dan memberikan terminologi tokohnya di bidang masing-masing. Faqih di zaman Nabi tidak ada, mutakallimin di zaman Nabi tidak ada. Ya, sufiyin. Tapi herannya giliran di dalam tasawuf ada penyerangan khusus. Ya, itu bid'ah. Padahal apa yang dilakukan oleh orang sufi telah dilakukan juga oleh bidang-bidang lain. Namun karena sulitnya, halusnya tasawuf ini susah ditunjukkan secara materi, secara fisikal, maka ketika orang ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian dari sufi, maka ya timbullah iddia yang tadi mengaku-ngaku seperti yang dijelaskan oleh beliau. Maka al-insanul kamil ini adalah asalnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang kamil setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya, ya, semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah, insan kamil adalah beliau sendiri, tidak ada yang bandinginya. Tapi setelah itu, semua yang mengambil dari Rasulullah, maka itulah al-insanul kamil. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamula minar rijali kathirun. Ya, dari situ dikatakan insan kamil banyak, modelnya banyak.
25 nabi, 25 model, tapi nabi adalah model paling utama. Dan setelah nabi sahabat semua model. Ya, para mursyidin itu juga model banyak sekali. Tetapi wa kamula minal mar'ah, ya, hanya dalam satu hadis disebut hanya 3, 4. Kalau digabung ya 4 atau 5. Ya, Sayyidatuna Asyah, Sayyidatuna Maryam, wa Sayyidatuna Khadijah, wa Sayyidatuna Fatimah, wa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Ya, itu adalah model, tapi kalau laki modelnya banyak. Gitu. Maka ya, meskipun perempuan sampai kepada tingkat wali untuk memimpin kerohanian mesti lelaki. Ya, mantap lelaki rabine kudu akeh. Rono maning ya. Jadi insan kamil ini hanya istilah saja. Intinya adalah rohani yang mulia, bersih dan suci yang ada di dalam diri Nabi. Yang kalau kita mengikuti Nabi, Nabi sudah tidak ada. Yang ditinggal hanya tulisan. Ya. Kalau kita baca tulisan tapi kita tidak memiliki hakikat tulisan ini, kita tidak dapat mengikuti Nabi dengan betul. Ya. Namun yang kita ikuti adalah secara istilah syar'inya adalah akhlak. Jadi insan kamil orangnya berakhlak. Ya, tadi sudah dijelaskan, menjada alaika bil akhlak, jada alaika bit tasawuf. Siapa yang membekali mu akhlak berarti dia membekali tasawuf. Atau artinya boleh siapa yang mengunggulimu akhlaknya berarti mengunggulimu tasawufnya. Ya. Jada boleh jayada atau boleh jawada. Kedua-duanya kalau pakai jada alai maknanya membekali atau mengungguli. Gitu. Dan tasawuf adalah bahasa syariatnya akhlak. Gitu. Maka yang kenapa dikatakan sempurna? Jasad kita sudah sempurna, tetapi ruh kita diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan rohani. Karena Al-Quran adalah hidayah ruhiyah, bukan hidayah jasadiyah. Ya. Dan seterusnya. Maka di kitab ini dicoba oleh Syekh Imam Abdul Karim Al-Jili dibedah, katakan kalau itu sebuah mesin itu ya, coba dipreteli satu-satu. Apa ini itemnya atau elemennya atau unsurnya itu di kulit dituruninlah mesinnya itu untuk dibuka apa itu insan kamil. Ternyata wahdaniyatullah, ketunggalan Allah. Ya, ternyata itu, maka yang dia urai semuanya seperti uraian sifat 20 di sini. Ya, di samping sifat-sifat lain. Jadi ketika bicara tentang al-insanul kamil, bicara tentang nur ilahi, bicara tentang wahdaniyatullah. Ya. Karena kesempurnaan jasad adalah ciptaan Allah dan kesempurnaan rohani adalah ciptaan Allah. Jasadnya adalah zat, rohaninya adalah sifat. Dan zat punya sifat jalal dan sifat punya sifat jamal. Jika zatnya jamal, zatnya jalal dan ruhnya atau sifatnya jamal, maka dia kamal. Seorang sufi adalah seorang yang telah sempurna rohaninya dan kemudian jasadnya memang mesti dari manusia, dan maka dia disebut al-insanul kamil. Maka itu sebab jasad Nabi paling cantik dari semua makhluk. Dan rohani Nabi pun paling cantik. Nabi telah menyatakannya sendiri. Ana akhsyakum lillah wa atqakum wa a'lamakum billah. Saya orang yang paling takwa, paling takut, paling makrifat kepada Allah. Ya, tetapi saya manusia, kawin, makan, tidur, itulah potret al-insanul kamil. Yang mendapat warisan rohani akhlak ini, dia termasuk gelar kamil. Ya, digelari sebagai al-insan al-kamil. Nah, sebetulnya itu yang ingin dijelaskan. Jadi di dalam tasawuf banyak istilah yang memang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Itu bukan baru ya, tadi sudah beliau jelaskan. Ya. Maka pada hari ini kita membaca tentang jamal. Ya.
itu pernah kita baca dulu, saya ingin mengulas. Bahwasanya jamal ini ada makna umum, ada makna khusus. Kalau makna umum, jamal itu sifat-sifat yang luhur. Sifat-sifat yang luhur itu seperti Allah punya sifat syukur, punya sifat sabar, punya sifat taubah, punya sifat takwa, punya sifat ya Allah punya sifat Ra'ub, Allah punya sifat Karim ya. Dan Allah disebut dengan nama-nama yang mulia-mulia itu, atau yang disebut Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang yang baik, yang indah. Secara umum jamal itu adalah sifat-sifat mulia. Yang ingin saya jelaskan bahwa insan kamil, meskipun jasadnya manusia paling sempurna, maka disebut mikrokosmik, al-mukhtasar, ikhtisarul alam, alam kecil manusia. Sempurna, diciptakan oleh Allah, bahannya adalah semua isi dunia dan isi akhirat. Itu ada dalam diri manusia secara mini kecil. Ya, jurmun saghir. Itu sempurna sudah, nggak ada yang sesempurna manusia. Malaikat pun iri, iblis pun sampai sekarang dia dendam gara-gara iri ngelihat jasad. Tetapi sempurna yang di sini adalah ruh. Maka kesempurnaan manusia, jasadnya jalal, zatnya jalal. Kalau kesempurnaan rohaninya jamal, maka Nabi dikatakan Nabi dalam konteks nubuah rohani, bukan Nabi dalam konteks bashar, tubuh. Karena Nabi mengatakan adapun tubuh ana basyarun mislukum, nggak ada perbedaan. Perbedaannya bahwa Nabi paling cantik, paling tampan dan maha. Ya, kita boleh, orang sufi berani mengatakan maha cantik Rasulullah SAW, maha ganteng, maha tampan. Gitu. Karena bukan punya dia adalah jelmaan kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kecantikan, kebaikan, keluhuran ruhani maka disebut jamal. Apabila jalal ini sudah dilengkapi dengan jamal, maka disebut kamal. Maka memiliki sifat baik dari sifat jalaliyahnya, jasadiyah, zatiyah, dan sifat ruhaniyahnya, jamaliyah, sempurna. Nah, maka disebut kamal, al-insanul kamil. Sidi, astaghfirullahaladzim, Sidi. Allah yakhlik, Sidi, Allah yakhlik, Sidi. Makna astaghfirullah. Oleh karena itu manusia disebut khalifatullah. Ya, kenapa khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yani naibullah, suratul haq, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketika apa? Ketika disempurnakan rohaninya. Maka wujud akhlak Nabi itulah nubuah. Itulah yang disebut suratul jamal. Maka orang sufi menyanyikan tentang jamalun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamalnya adalah sifat rohaninya. Itulah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Wa innaka wa'ala jamalin azim, yani. Ya. Wa innaka la'ala jamalin azim. Kecantikan yang agung. Maka Nabi kemudian mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Agama yang aku bawa ini adalah alat untuk menyempurnakan rohani. Dan beliaulah distributor kecantikan itu, keindahan rohani itu. Dan beliaulah sumbernya. Maka dikatakan ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku sama dengan Bani Israel, kedua-duanya mengambil dari aku. Gitu. Maka dikatakan, kata Nabi, saya sudah sempurna di dalam ilmu Allah, sementara permulaan manusia belum dibikin. Jadi kesempurnaan rohani hanya diletakkan di tubuh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-insanul kamil untuk Nabi. Dalilnya banyak. Dalil konkretnya di surga nanti beliaulah yang membuka surga. Beliau yang memberikan syafaat. Beliaulah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nah, kita mengikuti Nabi mesti memiliki
sifat jamal, akhlak itu di dalam rohani. Itu yang kita ikat itu dalam diri kita. Kalau bacaan boleh hilang, tapi kalau sudah jadi sifat itu, nggak bisa hilang. Bahkan orang yang telah mendapatkan jamal itu, sehingga dia menjadi kamal, apa rasanya jamal itu? Rasanya rasa Nabi. Ingat Nabi. Apapun Nabi sebagai modelnya. Itu bukan akli ya, bukan ide, bukan pikiran, tetapi tahakkuk. Maka orang sufi disebut mutahakkikin. Dalam takwa, dalam sidiq, dan di dalam ihsan. Ya. Maka baca kitab ini capek karena kita menceritakan anqa mughrib. Kayak orang nggak pernah ngelihat Raja Wali, tapi dalam dongengan ada. Kita ceritakan tapi kita nggak pernah ngelihat. Insan kamil kalau kita belum punya jamalullah ini khayal, meskipun kita baca Al-Quran dan hadis, tapi tetap khayal. Tapi bagi mereka yang mendapatkannya bukan khayal. Jadi ketika mereka mendapatkannya, ya mereka akan merasakan bahwa insan kamil itu ada pada dirinya dan bukan milik dirinya. Seperti begini, saya mengumpamakannya. Kita lagi bujang, nggak jadi bapak. Bagaimana rasanya bapak? Makanya kita selalu mengkritik. Ya, kalau bapak kita kelihatan lambat, ngelihat bapak kita takut sama istrinya, itu anak kan ngeritik itu. Pak, takut banget sih sama ibu katanya gitu. Iya, karena dia belum jadi bapak, belum ngerasain punya istri. Begitu besar punya istri, punya anak, kok dia sekarang bapak? Gitu. Kan bapak bukan dia. Ya, itulah sifat ubuwah, sifat nubuwah, sifat wali, ya, sifat jamal. Itulah insan kamil. Begitu bapak sudah jadi dia, ada dalam diri dia, baru dia paham, oh pantas bapak saya ya, nunduk-nunduk depan istri, saya juga nunduk-nunduk juga rupanya. Baru ngerti man huwa sayyiduna Muhammad apabila dia sudah tahakkuk sifat jamal itu. Dia akan menangis karena dia tidak akan serupa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Ingatnya kita dengan Nabi, bukan kita, maksudnya mereka insan kamil dengan Nabi seperti kita ingat bapak setelah jadi bapak. Sebelum jadi bapak khayal. Bagaimana membuktikan bapak? Wong itu bapak bukan sesuatu yang bersifat material, fisikal. Ya, itulah singkatnya. Maka sekarang pas giliran menjelaskan tentang sifat jamal. Maka sifat jamal penjelasannya begini. Makna umum sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu ada di dalam zat Allah. Itu gaib mutlak. Sifat aja abstrak, jangankan sifat Allah, sifat kita aja abstrak, nggak bisa dilihat. Ya. Nah, makna khusus apa yang disebut sifat rahmah. Maka seperti alhamdulillah. Allah ini menunjukkan ismu dzat, yakni jalaliyah. Ya. Kemudian Rabbul Alamin. Rabb satu. Kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ar-Rabb ini sifat uluhi, artinya alhamdulillah Rabb alamin. Lillah dulu, alhamdulillah, karena Allah ini sifat jamal. Ya, untuk nama zatnya. Tapi kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat jamal. Gitu. Maka dalam Al-Quran ada Ud'ullaha awid'ur Rahman. Ya, seolah-olah berdoalah dengan sifat-sifat jalal dan berdoalah dengan sifat-sifat jamal. Kedua-duanya semuanya adalah asmaul husna. Jadi secara umum sifat jamal asmaul husna, sifat ulia. Tetapi secara khusus sifat rahmatnya, sifat rahmannya. Bukan sifat jabbar, kohar, itu sifat zat. Ya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian nau'ul jamal, apa nau' itu? Jenis keindahan sifat ini juga ada dua. Ada bersifat maknawi, ada bersifat suri, surah. Kalau maknawi, ya ada pada sifat Allah, yang itu gaib mutlak. Tapi surahnya alam secara absolut, ini adalah wujudul jamal. Allah menciptakan dunia ini
Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan Allah menciptakan semua makhluk. Baik kafir atau muslim, manusia atau hayawan dan tumbuh-tumbuhan. Itu keluar dari sifat Ar-Rahman. Sifat Jamal. Maka dikatakan terus berkenaan dengan sifat Jamal, surah ini, rupa alam mutlak ini, itu semuanya indah. Nabi menciptakan iblis minar Rahman. Menciptakan nafsu minar Rahman. Menciptakan kafir minar Rahman. Menciptakan apa yang ada di alam inilah secara absolut. Itu Nabi membikinnya dengan penuh kasih, penuh cinta, kesungguhan. Kayak orang melukis nggak separoh-separoh. Coba kita melukis separoh-separoh karena benci dengan rupa lukisan ini, jadinya jelek. Atau pelukis yang hebat disuruh melukis nggak mau, dipaksa, mesti nggak sempurna. Tidak ada alam semesta ini Allah bikin separoh-separoh. Kesungguhannya, kesukaannya, maka kejamalannya, kerahmatnya. Maka itu sebab di Al-Quran, ba'udoh, nggak boleh dihina. Itu di dalam ba'udoh ada sistem rububiyah ilahiyah, jalaliyah jamaliyah. Karena yang bikin Allah, dituangkan semua sifat-sifat rohmaniyahnya itu, rububiyahnya itu di dalam ciptaan, meskipun yang sekecil-kecilnya. Maka dari tinjauan ini, apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang qabih. Semuanya hasan. Lalu qabih itu dari mana? Dari dua. Qabih ini i'tibari. Apa makna i'tibari sini? Anggapan. Ya. Makna buruk ini diletakkan Allah di bumi ini i'tibari. Apa itu? Sebuah anggapan. Ada dua makna i'tibari. Nah, ya katakanlah majaz dalam istilah lain, bukan hakiki mutlak buruk, hanya majaziyah. Kenapa ada dua i'tibar, ada dua anggapan? Pertama, an-nahy au syara'. Karena itu akan Allah larang dalam syariatnya, maka itu buruk. Itu sebab di masa fatrah tidak ada risalah, orang berbuat buruk seperti yang diburukkan dalam syariat tidak buruk. Itu sebab orang kafir ketika masuk Islam hilang buruknya semua. Tetapi ketika dia sudah Islam kemudian melanggar perintah baru buruk. Jadi buruk itu i'tibaril syara'. Yang kedua, buruk itu min mulama'atit tabi'ah. Dari karakter. Ada orang gak suka lindung jijik. Ya, saya tergila-gila dengan durian, ada yang muntah dengan durian itu. Ya. Nah, buruk itu dari segi adat, tabi'iyah, ada dari segi syariat. Nah, syariat itu disebut ibtila, imtihan, fi ajalin musamma, ujian hanya di waktu ajal dunia ini saja. Dan dunia itu disebut ajal sebentar. Dan cuma sebentarnya adalah jutaan bentar. Jadi hidup ini terdiri daripada jutaan bentar. Nah, actionnya ketika dibentar itu kita mesti menjalani syariat Allah dan hakikatnya sekaligus. Ya. Maka disitulah indahnya sebentar itu. Kita kalau dibuka waktu ini tidak bertepi, capek Pak. Ya. Karena adanya di dunia, tapi nanti kalau di akhirat baru. Coba minta maaf. Ya. Suami istri tidur, kan itu sebentar aja Pak. Ya. Tidur sama istrinya maksudnya. Sebentar aja itu. Tapi kalau sampai 2 hari tidak klimaks, patah tulang itu Pak. Tapi di akhirat tidak. Ya, orang setiap saat, jima dan tidak ada letih. Kenapa? Karena waktunya tidak berganti. Itulah abadi namanya. Nah maka rahmat semua dunia ini isinya adalah keindahan Allah. Itu sebab dari sini orang sufi mengatakan dosa itu sebetulnya bukan melanggar syariat, tetapi lupa dengan Allah. Kita merasa sholat tidak khusyuk, wali, padahal mengaku lagi saya paling soleh, hancur sebetulnya sudah amal itu. Nah disinilah orang sufi serius betul-betul untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tidak main-main. Itulah jamal. Jadi ada dua, ada umum, ada khusus, ada maknawi adalah sifat Allah, ada surah ini adalah mutlak.
Adapun buruk adalah i'tibari, majazi, anggapan. Ada dari segi syariat karena dilarang, dan ada dari segi tabiat. Saya ingat pengajian kemarin berhenti di syair, ya, di ainiyah. Ya. Isinya adalah bercerita tentang tajalli Allah dalam sifat jamal. Ya, kita baca syair, setelah itu kita tutup pengajian ini. Ya, mudah-mudahan selesai. Wa qala tajallaita fil asya'i hina khalaqtaha fahiya mitat anka fiha al baraqi'u. Allah kan gaib, tidak bisa dilihat, mutlak. Tapi ketika Allah ciptakan, itu tajalli namanya. Tajallaita fil asya' itu Allah menciptakan. Kalau dalam bahasa teologinya menciptakan, tapi dalam istilah tasawufnya tajalli, menjelma. Ketika engkau menjelma menjadi sesuatu, ini kalau dalam bahasa Arab fil asya. Ya. Padahal fi di sini makna sayrurah. Artinya engkau menjelma menjadi sesuatu, bukan di dalam sesuatu ada ruang. Maka orang salah membaca Allah masuk ke kita. Loh, bagaimana Allah masuk ke kita? Itulah dituduh orang sufi hulul. Maka argumentasinya orang bercermin, ngaca, kita berdiri di cermin, munculkan gambar kita di kaca. Itu dia ini serupa kita, emang kita masuk ke dia? Nggak bisa, gimana kita masuk ke gambar di kaca? Wong dia bukan kita, tetapi bukan dari selain kita. Dan kita selamanya bukan Allah, tapi kita bukan Allah. Ya, itu konsep tajalli orang sufi. Jadi engkau menjelma menjadi sesuatu ketika engkau menciptakan. Nah, penciptaan itu adalah mitot anka fihal baraqi'u. Seperti orang menutupi kemudian dibuka topengnya, kelihatan. Ketika diciptakan baru Allah. Makanya dalam akidah yang kecil dikatakan adanya kotoran onta itu adanya onta, katanya gitu. Ya, adanya kita, adanya Allah. Ya, maka kita diciptakan untuk menetapkan adanya Allah. Kalau tidak ada kita, siapa selain Allah? Tidak ada yang menetapkan. Maka semua diri kita adalah penjelasan Allah tentang dirinya di dalam diri kita. Apabila sudah sempurna Allah jelaskan kepada dia, maka dia mengenal Allah bahwa semuanya Allah, dia tidak ada, itulah fana, terusnya ke sana. Jadi bukan khayalan, ini adalah din dan akidah dan syariah. Ya, konkretnya orang berakhlak itulah kamil, maka kemudian dia ya syuhudi dan seterusnya. Qata'tal wara min zati husni qit'ah, seolah-olah Allah membelah dua, seolah-olah satu maknawi, satu suri. Ya, walam taku mausulan wala faslun qati, antara kita dan Allah tidak ada penyambung. Jaraknya berapa? Ya. Atau jarak sambungnya apa, jarak pisahnya berapa, enggak ada. Maka mereka mengumpamakannya seperti sinar. Kita kalau membuat sinar senter di dinding, maka antara sinar baterai ini yang bulat di sini dengan sumbernya yang menyinari di sini, itu nggak bisa diukur berapa kedekatannya dan berapa jarak jauhnya, tidak. Kalau kita gerakan, dia terus bergerak. Tidak ada gelombang waktu yang membedakan itu dan ini. Maka apa yang terjadi pada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Ya. Walakinnaha ahkamun ratabatka ahkamu rutbatik. Naam. Walakinnaha ahkamu rutbatik iktadat uluhiyatu liddiddi fiha tajamu. Nah, tetapi diciptakannya makhluk seperti kit'aten, seperti pinang dibelah dua seolah-olah begitu. Itu hanyalah tingkat hukum tingkatan. Artinya itu yang disebut orang mereka martabah. Martabah zat, martabah sifat, martabah fi'il, kemudian martabah infial. Infial ini ciptaan. Kita ini infial min af'alillah. Maka di dalam diri kita ada suratu zatih, ada suratu sifatih, ada surah af'al, dan kita juga bisa menciptakan. Seperti Allah menciptakan kita. Semuanya kita adalah hasil ciptaan perbuatan Allah. Zat kita, sifat kita, fi'il kita, dan karya kita, itu adalah karya Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Quran itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. نعم نعم والله خلق Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan dirimu dan aktivitas yang keluar dari dirimu. Itu. Dan ini menjadi perselisihan di dalam bidang teologi itu nggak habis-habisnya ya, orang Mu'tazilah ya dengan ahli sunnah wal jamaah. Taib. Seolah-olah dua yang berlawanan menjadi satu. Ya. Fa antal wara haqqan wa anta imamuna. Ya. Kalau kita tanyakan diri kita asalnya dari mana? Ya Allah. Apa Allah al-wara? Ya. Tapi kita mengikutinya. Kalau kita katakan kita ini di Lauhil Mahfuz dalam bahasa syariatnya. Kalau dalam bahasa tasawufnya di dalam ilmu Allah, kita sudah jadi. Karena kita adalah kehendak yang ada di dalamnya. Arada syai'an. Kehendak. Di situ bukan kita. Tapi kita mengikuti itu. Ya. Nggak ada Allah membuat kita itu seperti pakar membuat HP. Berdasarkan waktu dan karya-karya sesudahnya baru ya belajar untuk menciptakan yang sempurna. Tidak. Semua sudah ada dalam ilmunya ya, dan tidak ada yang berubah. Wa mal khalqu fit timsali illa kasaljah wa anta bihal ma alladhi huwa nabi wa masalju fi tahqiqina ghairi ma'ihi wa ghairanu fi hukmin da'athu syara'i'u walakin bi dhawbi salji yurfa'u hukmuh wa yudha hukmul ma wal amru waqi'. Ini membuat perumpamaan antara makhluk dengan khalik itu seperti air dengan es. Ketika jadi beku disebut es bukan air. Tapi ketika lunuh air. Tapi kita jangan salah wajh syabahnya, karena kalau salah kufur. Gitu. Sama dengan al-ilmu an-nahwu kal milah katanya. Nahwu seperti garam. Oh, berarti kalau banyak asin. Enggak, kalau nahwu kebanyakan bagus. Jadi wajh sabahnya hanya pada titik keserupaan itu. Jadi yang ingin dijelaskan bahwa kita tidak ada. Semua kita dari Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Arabi, annal insana kulliyatullahi la juz'iyatuh. Manusia itu semua Allah ciptakan, enggak ada siapapun yang menciptakan. Enggak kita dan enggak selain Allah. Semuanya Allah. Ana akhdum nafsi sidi Allah yakhlik. ما بدك تربينا سيدي Fakullun bahaun fi milahati suratin ala kullin qad syabahul husnu yani'u. Semua indah ya, dalam keelokan bentuk rupa. Alam ini indah, maka orang sufi, insan kamil, ketika mendapatkan akhlak jamal, maka katakanlah ketika menjadi insan kamil, ngelihat apa aja indah, maka komennya penuh hikmah. Itu sebab orang di sana marah-marah ketika orang sufi mengatakan iblis taat kepada Allah. Marah mereka. Ya. Orang sufi berbicara dengan hakikat bahwa iblis jadi iblis bukan atas kehendaknya sendiri. Atau dia pindah Tuhan lain dan menyerang Tuhan kita. Tidak ada kan? Ya. Disitulah hikmah. Iblis hikmah, dosa hikmah. Dan hikmah itu datang dari rahmah. Maka semuanya indah. Jadi kalau ada kita ngelihat orang salah, jangan marah, indah. Nah karena kita tidak punya indah, maka nggak bisa ngelihat indah. Ya, kenapa mereka melihat dunia jadi indah? Karena di dalam hati mereka indah. Coba orang pengantin baru, ya, indah aja dunia, tapi orang kematian di sebelahnya, ya, menderita. Gitu. Dan ini sama ungkapan-ungkapan ini detailnya kita waktu tidak cukup, kita akan berhenti sampai zuhur ya. Insya Allah kita ulang jika tidak selesai. Walakin wa kullu swidadin fi tasafi fi turratan wa kullu mirarin fil awarid nasi'u. Ini tentang sifat indah yang merata kepada semua alam. Ya. Setiap yang hitam dalam uraian rambut semuanya itu indah. Ya. Semua hitam indah. Semua yang merah di dalam penampilan itu betul-betul murni merah. Ya, kalau ada
kelompok merah dan bareng, maka kelihatan jadi indah. Gitu. Wa kullu kahili tarfi yaqtulu sabbahu bimadin kasaifil hindi halan mudari'u. Setiap yang matanya cantik, gitu katakan, itu akan membunuh si pencintanya. Kita ngelihat, oh matanya itu seperti pedang, begitu. Yang seketika memutus halan itu mudhari sama dengan pedang mata. Makanya jangan kau bunuh dengan cintamu, bunuhlah aku dengan pedangmu, katanya gitu. Ya, itu artinya makhluk dengan Allah jamalullah semuanya. Itu ini umpama. Wa kullu mirarin fil qawaimi qalqana alaihi minasy'ari rasil syara'i'u. Setiap yang hitam manis fil qawaim pada satu bentuk tubuh manusia atau perempuan, laki begitu. Qalqana wala qalqina? Qalqana sayyid. Qalqana. Ahmar qani yani. Naam. Taib. Ya, seperti warna merah. Ahmar qani. Daripada rambut yang terurai, ya, kelihatan cantik. Ya, kalau perempuan rambutnya terurai itu kelihatan sempurna. Kita kalau melihat kecantikan Allah, maka lalu melihat alam ini cantik aja. Meskipun marah-marah terus. Ya. Itu sebab wali itu selalu dimarahin istrinya, tapi indah saja. Ya, indah. Karena itu ada keseimbangan, ada kecantikan yang integral, begitu katakan, sempurna, universal. Ya. Kalau nggak dimarahin, nggak indah. Ya. Maka cirinya wali itu sering dimarahin istri itu. Kalau sama istri nyaman aja di ketiaknya, itu bukan wali itu. Ya. Itu Arnab. Ya. Sampai sini. Ya. Wa kullu malihin bil malahati qad zaha wa kullu jamilin bil mahasini bari'u. Setiap yang cantik maka kelihatan pemandangannya itu dengan kecantikan itu. Begitu juga setiap yang tampan, yang indah, maka akan muncul keindahannya. Wa kullu latifin julla au duqqa husnuh wa kullu jalilin fahuwa bil lutfi sadi'. Setiap yang lembut, keindahannya akan muncul, dan setiap yang jalil, yang gagah, ya, tapi dengan di dalamnya ada sifat yang lembut, maka sifat itu tetap akan muncul. Apapun yang ada di muka bumi ini Allah ciptakan dengan sifat keindahan, kasih sayang. Rahmati wasi'at kulla syai', yani rahmati jamali. Ya. Semua meliputi segala sesuatu. Itu sebab rahmati ghalabat ghadabi. Ya. Kasih sayangku, keindahanku mengalahkan marahku. Itu sebab akidah kita, Allah pasti memenuhi janjinya. Kalau sudah beri pahala, sekecil-kecilnya Allah beri. Tetapi mungkin Allah mengurungkan ancamannya karena kasih sayangnya. Ya. Itu akidah sudah ahli sunnah wal jamaah bagi kita menganut itu. Itu dengan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahasin semuanya. Man ansyahu dzalika kulluh fawahid wala tusyrik bihi fahuwa wasi'. Ya, itulah penampilan keindahan Allah, maka kita harus melihatnya semua itu tunggal. Semua itu Allah. Ya. Wa iyyaka an talfaz bi ghairiyatil baha. Jangan sekali-kali kita mengucapkan ya selain Allah, tidak ada selain Allah di sini. Maka ketika mereka la ilaha illallah, sudah indah semuanya. Kalau memang sudah tahakkuk keindahan itu di dalam dirinya. Ilaihi al-baha'u wal qubhu bidzati raji'u. Keindahan kembali kepada Allah, adapun keburukan kembali kepada kita. Pengakuan kita itu buruk. Kalau kita sudah menjalankan yang bagus-bagus, kemudian diakui ke kita, jadi buruk.
Ya bolehlah sederhananya, orang ngaku buruk baik, tapi orang ngaku baik itu buruk. Ya, karena itu sebab tidak boleh menisbatkan buruk kepada Allah, karena tidak ada hakikat buruk. Buruk itu itibar saja, ujian bagi kita. Agar kita melihat, jangankan baik, buruk pun baik. Dari apa yang Allah ciptakan itu. Ya. Yukammilu nuqsanal qabih jamaluh. Fama thamma nuqsanun wala thamma bashi'u qabih. Yani bashi'u qabih. Nah. Keindahan Allah itulah yang menyempurnakan keburukan itu. Keburukan kan disebut sifat tidak sempurna. Tapi ada keindahan Allah. Maka kalau kita tidak punya akhlak, itu namanya buruk. Tapi ketika Allah kasih akhlak, itu namanya baik. Jadi buruk adalah tidak ada itu sifat kita. Baik itu adalah ada, dan ada baik itu sifat Allah. Itu sebab ada dikasih lambang nur. Dan Al-Quran pun zikir kita pun mengatakan wa biyadikal khair. Allah wujud walahu nur wa biyadihi al khair. Jadi khair nur wujud huwallah. Adapun kita tidak ada gelap dan buruk. Jika kita ingin baik, maka ambil jamal Allah di sini. Jamal basar sudah ada, tapi ada jamal ruh. Itulah yang dibawa, yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa miqdarul wadi' jalaluh. Jalal Allah itulah nanti yang akan mengangkat harga yang hina itu. Ya. Izlaha fihi fahuwa lil wad'i rafi'u. Jika muncul di dalamnya, maka yang rendah-rendah itu jadi tinggi. Ya. Al jalal fil jamal wal jamal fil jalal. Ya. Waktunya habis ya. Kita habisin. Wa atliq inanal haq fi kulli ma tara fatilka tajalliyatu man huwa sani'u. Maka silahkan kita bebaskan untuk melihat alam semesta ini. Itu semuanya keindahan Allah. Dan semuanya jelmaan sifat dan asma Allah. Dan dialah satu-satunya pencipta Allah subhanahu alam ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam annal jamal ma'nawi alladhi huwa ibaratun an asmahi wa sifatihi innamah tasal haqqu bi syuhudi kamaliha ala ma hiya alaihi tilkal asma' was sifat. Adapun jamal maknawi itu adalah baru jamal sifat ini. Kalau punya jamal maknawi, maka kita akan melihat jamal suri. Ya, makanya tadi jamal ada makna, jamal macamnya ada dua, ada maknawi itu sifat dan asma Allah di dalam zat Allah. Itu yang akan diberikan ke dalam ruhani kita, itulah yang disebut insan kamil. Kalau kita melihat ini, baru kita akan melihat suratu jamalillahi fil alam. Hatta komentar dia terhadap dosa, nafsu, iblis indah dan penuh hikmah. Ya, itu sebetulnya yang dimaksud oleh al-insanul kamil dalam kitab ini. Ya. Amma mutlaqus syuhud laha fa ghairu muhtas bil haq. Li'annahu la budda li kulli min ahli al-mu'taqadat fi rabbih i'tiqadan ma annahu ala mastahaqquhu min asma'il husna wa sifatihil ula aw ghairi dzalik. Wala buddha likulli min syuhudin suratu mu'taqidih wa tilka suratu hiya aidan suratu jamalillah fasara zuhurul jamal fiha zuhuran daruriyan la ma'nawiyan fastahala an yujid suhudal jamalil ma'nawi bi kamalihi li ghairi man huwa lahu ta'ala Allah wa taqaddasa amma yaquluna uluwan kabira. Ya. Itu suhud itu adalah yang disaksikan oleh setiap makhluk kepada Allah, tergantung bagaimana Allah menjelaskan, memberikan, mentajalikan jamalnya Allah itu kepada rohaninya. Semua manusia melihat keindahan Allah, tapi masing-masing dengan keindahan yang ada di dalam dirinya. Kalau keindahannya sedikit, ya udah. Kalau manusia materi, manusia jasad, manusia fisik, hayawan, maka keindahannya ya hayawan materi. Dan itu pun keindahan Allah. Nafsu, itu semuanya keindahan Allah, nikmat Allah, tidak boleh kita salah, ya, sebagai penutup, kita salah memandang jika wali nggak punya nafsu, ya, jika wali nggak boleh marah. Tidak. Di dalam diri kita ada nafsu marah dan nafsu syahwat. Orang yang menjadi nabi, menjadi wali, orang yang normal, sempurna marahnya dan syahwatnya, tetapi ditundukkan oleh jamal rohaninya. Dan itulah keseimbangan, dan itulah al-insanul kamil. Jadi wali, wah kok kawin lagi, berarti dia nafsu dong. Loh,
Justru dia tundukkan kepada syariat, tidak berzina. Ya adapun ribut malah lain lagi urusannya. Ya, itu pahala semuanya, iya. Kita kan nggak bisa, kita masih didominasi oleh kepentingan emosional, psikologi, sosio, apalah dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu saja. Ya, soalnya enak kalau dikaitinnya ke situ itu rada seger gitu ya. Rada paham itu akal. Kalau kemana-mana akal malah nggak ngerti-ngerti. Ini juga untuk laki-laki doang, perempuan nggak tahu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu adalah insan kamil dalam kitab ini. Insya Allah bulan depan kita akan sambung. Mudah-mudahan beliau masih bisa menemani kita hadir untuk memberkati majelis ini. Dan kita tutup ya, dengan doa. Natlub min Syekh Luqman. Allah yakhlih. نسختكم على هذه النسخة نعم بكلمة سيدي. ممكن.